Selanjutnya, jomblo baik atau tidak? Nah, jomblo ini kalau menurut saya ada 3 kategori. Yang pertama adalah jomblo yang ta'arud dengan pacaran. Maksudnya jomblo lawannya dari pacaran. Maksudnya seperti ini. Kalau dia jomblo menghindari daripada pacaran, maka itu yang baik. Itu contoh saja. Yang baik seperti itu. Seperti arek SMP, SMA, kemudian dia tidak pacaran atau ngejomblo karena menghindari pacaran, maka itu yang baik. Yang kedua, itu jomblo yang ta'arud dengan menikah. Maksudnya seperti ini, dia ngejomblo atau ngejomblo kemudian karena dia tidak ingin menikah. Nah, ini yang tidak baik, karena menikah itu adalah sunnah Rasul. Nah, seperti ini, kalau dia itu ngejomblo, kemudian uang sudah punya, kemudian wanitanya yang diajak itu sudah ada, kemudian tidak nikah-nikah, maka itu jomblo yang jelek. Ya, yang ketiga itu adalah jomblo yang ngenes. Nah ini, jomblo yang ngenes ini butuh tenaga untuk menjelaskannya. Namun sebelumnya ini ada titipan dari air mineral Santi, yaitu Haya. Ini dari santri, oleh santri dan untuk santri ya. Lumayan, santri sudah mulai bisnis, ya semoga sukses. Yang ketiga yaitu jomblo ngenes. Jomblo ngenes ini sudah cukup umur, kemudian uang sudah ada, akan tetapi calonnya yang tidak ada. Lah ini jomblo yang ngenes. Makanya jadilah jomblo yang pertama, jangan jadi jomblo yang kedua, apalagi jomblo yang ketiga. Mungkin itu gambaran saja, silahkan diangan-angan sendiri. Ya mungkin itu dari saya, dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Kennedy Age. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya menikung hubungan orang lain? Cukup sekian yang saya tanyakan, terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang agak mungkin diminati oleh para pemuda. Nah, langsung saja untuk hukum menikung kekasih orang, ini ada beberapa pandangan kekasih itu sendiri bagaimana. Saya terangkan saja mungkin seperti ini. Jika ini laki-laki, kemudian ini wanita. Nah, ini pacaran. Kalau si laki-laki belum pernah melamar si wanita, bilang kepada orang tuanya untuk melamar si wanita, maka ini boleh untuk ditikung. Karena kenapa? Karena pacarannya itu tidak dianggap. Jadi statusnya itu tidak dianggap agama. Kemudian, jadi cara nikungnya ini sudah pacaran dengan ini, tapi belum lamar kepada ayahnya, maka kita untuk mendapatkan ini lamar ke orang tuanya. Nah, untuk melamar ke orang tuanya ini sudah dilamar, maka ini melamar kepada orang tuanya saat ini masih dilamar yang kita, maka ini diharamkan untuk merawat. Makanya kalau nanti berbeda, kalau ini pacaran, kemudian ini sudah melamar ke orang tuanya, ini tidak diperbolehkan kita melamar ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana hukum Al-Quran diletakkan di lantai bawah. Ada rumah yang bertingkat, kemudian di rumah yang bawah itu apakah diperbolehkan? Biasanya ini terlaku ketika di asrama itu ada ranjang yang tingkat. Jadi ada ranjang yang tingkat, kemudian kita itu di atas sudah tidur, kemudian yang bawah itu membaca Al-Quran. Nah itu bagaimana Al-Quran kok diletakkan atau berada di bawah orang yang tidur di atas, itu apakah diperbolehkan? Maka jawaban dari saya itu diperbolehkan atau tidak apa-apa. Alasannya ataupun referensi yang kami ambil, yang saya ambil dari kitab Hasyiah Jamal ala Fathil Wahhab juz 5 halaman 124. Oke, saya tampilkan ibaratnya atau referensinya seperti ini.
mas'alatun, yaitu ada masalah. Ada sebuah pertanyaan, waqa'a as-su'alu 'anil khazanataini min khasyabin. Ada sebuah pertanyaan tentang dua peti kayu. Peti yang satu berada di atas peti yang lain, berarti ada peti, kemudian petinya peti yang kedua diletakkan di atas. Setelah itu ini seperti yang telah terlaku di Universitas Al-Azhar di sana mungkin, tapi saya belum pernah ke sana. Ya mungkin gambarannya seperti itu. Ketika peti yang bawah terdapat Al-Quran, nah, berarti dua kotak tadi yang bawah sudah diletaki Al-Quran, apakah boleh menaruh sandal ataupun sesamanya di peti yang atas? Berarti di sini sudah ada Al-Qurannya, di kotak yang kedua itu kita kasih sandal, apakah diperbolehkan? Apakah seperti itu merendahkan Al-Quran atau tidak? Fa'ajaba mimro bil jawazi li'anna dzalika. Lah fa'ajaba mimro ini berarti Imam Romli, beliau Imam Romli. Lah beliau mengatakan bahwasanya itu diperbolehkan karena tidak termasuk merusak kehormatan mushaf. Bahkan boleh menaruh sandal di atas rak dan menaruh mushaf di rak yang bawah dalam satu peti. Jadi peti itu ada satu peti, kemudian ada dua kolong, maka yang atas itu dikasih sandal, yang bawah itu dikasih mushaf, itu tidak apa-apa. Redaksi dari Hasyiah Al-Jamal, Hasyiah Jamal Al-Fathil Wahhab itu juz 5 halaman 124. Akan tetapi di dalam kitab Qulyubi juz 4 halaman 177 merendahkan atau tidak itu berkaitan erat dengan dua unsur. Yang pertama adalah qasdu atau ada unsur kesengajaan merendahkan atau tidak. Yang kedua itu tentang pandangan masyarakat umum di daerah situ. Pandangan masyarakat umum bagaimana itu sesuatu tersebut itu dikatakan melecehkan Al-Quran atau menghinakan Al-Quran atau tidak. Dan di situ melihat korinah yang ada di situ atau tanda-tanda yang ada di dalamnya. Nah itu bagaimana menjawab, atau kitab-kitab klasik kita menjawab bagaimana boleh tidaknya Al-Quran di lantai bawah. Oleh karena itu ketika kita mengetahui bagaimana ini, kita bisa memuliakan Al-Quran atau meletakkan Al-Quran itu di tempat yang semestinya. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya kepada kalian semua. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang mendukung channel ini silahkan subscribe di bawah ataupun komentar kurangnya bagaimana. Yang kedua, jika ingin konten-konten ini bermanfaat bagi orang lain silahkan share. Karena kebaikan yang kita lakukan ketika itu masih mengalir, walaupun kita sudah meninggal, kita akan masih dapat pahalanya. Yang ketiga, ketika teman-teman ada yang kepengen ngisi di channel ini, mengisi ngaji tentunya atau membahas hukum-hukum Islam yang bernafaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah, silakan kirim ke saya, nanti akan saya edit dan saya unggah di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah liburan sudah tiba dan kita bisa mengkaji dengan bantuan elektronik sehingga lebih mudah menurut saya. Kan tapi kalau di pondok pesantren itu pakainya kitab-kitab yang langsung seperti ini, kitab-kitab kuning langsung membuka dan agak sulit. Akan tapi kalau sudah di rumah kita bisa langsung klik Maktabah Syamilah dan muncul di situ. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang menyentuh Al-Quran dengan sarung tangan seperti ini. Sarung tangan seperti ini, maksudnya seperti ini. Banyak kalau kita jumpai itu biasanya orang tidak punya wudhu, akan tapi menggunakan sarung tangan. Itu biasanya malas untuk berwudhu, maka dengan menyentuh dengan sarung tangan ini biasanya membuka-bukanya itu enak, tidak usah wudhu, katanya seperti itu. Akan tapi sebenarnya bagaimana hukum daripada menyentuh Al-Quran itu dengan sarung tangan, dengan hail atau dengan penghalang seperti ini? Yang pertama, maka jawaban kami adalah tidak diperbolehkan atau haram menyentuh mushaf
dengan sarung tangan ketika tidak mempunyai wudhu. Jadi diharamkan atau tidak diperbolehkan karena kita adalah madhab Syafi'i. Selanjutnya langsung saja kita tampilkan referensinya, kita pelajari. Kali ini saya mengambil dari kitab Fikih Al-Islami, itu juz 1 halaman 395. Jadi seperti ini teksnya, saya tampilkan dulu. Saya lepas ya, saya tampilkan dulu teksnya. Oke, seperti itu. Jadi dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya wattafaqa al-fuqaha'u ala anna ghairal mutawaddi'i yajuzu lahu tilawatul Qur'an. Jadi ulama fikih sepakat bahwasanya ketika seseorang tidak mempunyai wudhu, itu diperbolehkan untuk membaca Al-Quran, dalam ini melafatkan gitu ya, melafatkan Al-Quran, awin nadharu ilaihi duna lamsihi, ataupun nadharu ilaihi. Nadharu itu berarti melihat saya, seumpama saya tidak mempunyai wudhu, kemudian ini ada Al-Quran, membaca itu diperbolehkan duna lamsihi, akan tapi tidak boleh nanti menyentuhnya seperti ini, tidak diperbolehkan. Kama ajazu lisobi lamsal Qur'ani li ta'allumi. Seperti halnya nanti diperbolehkan bagi anak kecil itu memegang Al-Quran untuk belajar, itu juga diperbolehkan. Li'annahu ghairu mukallafin, karena sesungguhnya sobi itu belum mukallaf. Kemudian akan tapi yang seperti itu, walaupun seperti itu, wal afdalu atawadu, yang lebih utama adalah tetap memiliki wudhu, harus wudhu dulu. Kemudian waqad harama al-malikiyatu wasyafi'iyatu masal Qur'ani bil hadasil asghari walau bihailin au mudin. Akan tapi di sini sudah jelas Imam Syafi'i atau madhab Syafi'iyah dan Malikiyah dan Syafi'iyah itu memegang Al-Quran dengan hail seperti ini ataupun dengan mudin itu seperti kayu kalau seperti ini, atau membuka Al-Quran seperti ini menggunakan ini. Nah, ini biasanya itu terlaku, saya sering melihat yang seperti itu. Jadi dideres Al-Quran, menderes Al-Quran, kemudian karena dia mungkin malas untuk wudhu, akhirnya dia menggunakan pulpen atau yang lain untuk membukanya. Itu menurut madhab Malikiyah dan Syafi'iyah, madhab kita, itu diharamkan. Jadi tidak diperbolehkan. Akan tapi menurut wa ajaza al-hanafiyatu wal hanabilatu masuhu bihailin au udin tahiraini. Akan tapi tetap beliau ulama Hanafiyah dan Hanabilah, kalau tadi Syafi'iyah dan Malikiyah, kali ini Hanafiyah dan Hanabilah, Imam Hanafi dan Imam Hambali itu memperbolehkannya menggunakan hail ini, memegang menggunakan hail ini. Akan tetapi ataupun hail ini ataupun mudin ini seperti kayu atau seperti ini, itu diperbolehkan selama ini hail dan mudin ini suci. Nah, ini saya tadi di awal itu mengatakan bahwasanya memegang Al-Quran dengan hail atau ini itu diharamkan atau tidak diperbolehkan karena merujuk pada dawuhnya Imam Syafi'i, karena kebanyakan dari kita itu adalah madhab Syafi'i, maka tidak diperbolehkan. Akan tapi nanti ketika kita menemui atau dalam kondisi-kondisi yang di situ terdesak untuk sangat diperlukan untuk memegang Al-Quran dengan hail, maka itu kita bisa memakai dawuhnya Imam Hanafi dan Imam Hambali. Contohnya ketika ada lembaran mushaf, itu ketika mushaf itu sudah lapuk, itu biasanya lembaran itu sering terpisah. Ketika jatuh dan kita berjalan di situ melihat bahwasanya ada lembaran mushaf yang jatuh, kita tidak mempunyai wudhu, akan tapi itu bisa kita tempatkan pada tempat yang semestinya dengan menggunakan hail. Ini kita mengikuti kepada madhab Hanafiyah. Akan tapi pada dasarnya seperti ini, kita mengetahui ini itu untuk mengagungkan dan jangan sampai untuk melecehkan Al-Quran sendiri atau merendahkan Al-Quran sendiri. Akan tapi cara yang paling utama untuk
kita mengagungkan Al-Quran adalah sering membacanya dan berusaha untuk memahami. Sering saya jumpai teman-teman saya yang memang yang dari kalangan akademisi itu biasanya Al-Quran itu biasanya kalau mau membuat makalah baru dia membaca terjemahannya kemudian untuk melengkapi makalahnya. Akan tetapi sangat jarang sekali membacanya, bahkan sekelas mahasiswa itu mahasiswa perguruan tinggi Islam itu belum bisa membaca Al-Quran. Nah ini kan sangat rugi sekali seperti itu. Kalau maksudnya seperti ini, kalau bukan kita kader-kader Muslim, terus siapa lagi yang akan membaca Al-Quran? Nah itu mungkin seperti itu dari saya, sangat banyak kekurangannya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kasus yang terjadi nikah pancerwali kemudian celaka. Nah itu sebenarnya bagaimana ketika kita menikah dengan misanan, itu orang satu kampung itu mendoakan, nikah pancerwali, lihat saja nanti celaka. Deloken kok lak celaka, kalau Jawanya seperti itu. Makanya didoakan orang banyak itu sangat mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan yang pertama datang dari channel YouTube Joran Melengkung. Bang mau tanya, rumah berdekatan dengan kuburan airnya haram nggak? Berarti rumahnya berdekatan dengan kuburan, air sumurnya itu haram apa tidak? Maka ini tidak apa-apa. Jadi selama di situ airnya tidak berubah bau, rasa dan warnanya disebabkan perkara yang najis, itu tidak apa-apa. Ataupun memang diyakini dari ada perkara yang najis itu yang ikut atau meresap ke dalam sumur tersebut. Ini kasusnya hampir sama antara yang sumur berdekatan dengan septic tank, itu juga sama. Jadi akan tetapi yang lebih baiknya itu pembuatan sumur dengan kuburan, pemakaman ataupun dengan septic tank itu tidak kurang dari 10 meter. Kenapa? Karena rembasan air per hari itu 3 meter. Jadi untuk rembasan per 3 harinya itu 9 meter. Jadi untuk berhati-hati jangan kurang dari 10 meter jarak antara sumur dengan septic tank ataupun kuburan. Nah itu kemudian untuk lebih jelasnya silakan dipelajari di Hasyiah Jamal juz 1 halaman 73 sampai 74. Itu cetakan Darul Kutub Ilmiah atau DKI. Wallahu a'lam. Yang kedua dari channel YouTube Jet Amor. Ya, request bahas fenomena selingkuh atau pelakor atau pebinor. Pelakor itu kalau saya nggak salah mungkin perebut laki orang. Kalau pebinor itu perebut bini orang, insya Allah seperti itu. Kemudian yang merusak bangsa, sebab keluarga adalah institusi sakral, elemen mikro bangsa yang dibangun atas dasar syariat. Pelakor dan pebinor, perusak bangsa, penista syariat, penghamba syahwat. Sukron Jamila Pak Ustadz. Ya, jadi itu requestnya dan sebenarnya seperti ini. Kalau dari saya antara pelakor dan pebinor itu beda. Jadi begini, kalau pelakor itu ya perebut laki orang, berarti lakinya itu yang direbutkan kan lelaki, berarti lelaki memiliki untuk 2 orang wanita. Ini masih ada celah untuk diperbolehkan. Kenapa? Karena untuk laki-laki itu bisa nikah lebih dari 1. Masna sulasa urba, bisa nikah 1 sampai 4. Tapi tentang biasanya pelakor itu caranya yang salah. Masih kalau caranya benar diperbolehkan, tapi caranya yang salah. Jadi ini laki-laki, ini perempuan menikah, kemudian ada wanita
ini biasanya pacaran dengan si laki, kemudian mana pacaran anak muda dan sampai biasanya nginep di hotel atau selingkuh dalam artian berhubungan suami istri. Nah itu sangat berat hukumannya. Karena kenapa? Karena itu termasuk zina muhson. Gambaran beratnya zina muhson itu hukumannya adalah dia ditanam sampai leher, ditanam di dalam tanah sampai leher dan dilempari batu sampai meninggal. Cara yang benar bagaimana? Jadi seumpama ini wanita, ini laki-laki, kemudian ini istrinya, ada seorang ini wanita yang suka dengan laki-laki ini, maka ini menyuruh seseorang untuk mengatakan bahwasanya ini pengen menjadi istri yang kedua, seumpama seperti itu. Maka ataupun cara-cara syariat dalam artian seperti ta'arufan dan yang lain itu diperbolehkan dengan syarat nanti laki-lakinya bisa adil dan yang lain. Akan tapi kalau nanti itu pebinor, perebut bini orang, itu haram mutlak, maksudnya tidak boleh. Jadi ini laki-laki, ini istrinya, dan ini ada laki-laki yang mengutak-atik si istri orang itu langsung mutlak haram dan tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tidak ada dalam Islam itu poliandri atau seorang wanita yang memiliki laki-laki banyak dalam satu waktu atau mempunyai suami banyak dalam satu waktu. Kalau poligami itu masih dilegalkan, akan tapi kalau poliandri ini tidak dilegalkan di dalam Islam. Kemudian request dari Mas Abin Najib ini untuk menjelaskan anak zina itu walinya siapa, yang menikahkan, yang berhak menikahkan dia siapa. Jadi seperti ini, biasanya itu pacaran, kebablasan atau LKMD seperti video saya sebelumnya, lamar kerimetan dhisik. Kemudian karena ini hamil kemudian dinikahkan. Lah, seperti ini nanti anaknya ketika besar itu yang menikahkan itu siapa? Kalau di dalam kalau di dalam Fathul Qorib itu mengatakan bahwasanya anak zina itu nasabnya kepada ibunya. Kalau biasa kan kepada ayahnya. Kalau anak zina itu kepada ibunya. Akan tapi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 291 ini cetakan Darul Kutub Ilmiah tahun 2009, tahun cetaknya, itu mengatakan bahwasanya anak zina itu seperti seumpama ini ya, ini laki-laki, perempuan, ya ta, kemudian dia pacaran dan kebablasan. Anaknya nanti itu yang menikahkan siapa, maka itu ada dua macam. Yang pertama diperinci, jadi kalau nanti jadi dia menikahinya itu jarak antara dia menikah dan punya anak dan anaknya keluar gitu, maksudnya kan dia sudah hamil kemudian dinikahi, kemudian anaknya itu lahir. Lah, dari lahiran anaknya dengan dia menikah itu kok kurang dari 6 bulan, maka itu nanti yang menikahkan adalah hakim. Kalau sekarang KUA itu kalau lahirnya kurang dari 6 bulan. Akan tapi ketika dia itu dia hamil kemudian dinikahi ini, lah jarak antara ini nikah dan lahirnya anak ini nanti kok lebih dari 6 bulan, maka itu nanti yang menikahkan ya tetap suaminya ini, ayahnya yang ini. Kalau nanti hamilnya itu sampai lebih 5 bulan, biasanya itu kan lahirnya 9 bulan, maka itu berbahaya ketika kan oleh ayahnya yang ini, maka nikahnya kan tidak sah karena si ayah ini tidak berhak untuk menikahkan. Jadi sama dengan hampir sama dengan saya menikahkan tetangga saya, anaknya tetangga saya. Berarti anaknya tetangga saya mungkin namanya Jamila, ada laki-laki, saya nikahkan Jamila dengan Anda, mas kawin 500.000 kontan lah. Saya menikahkan tetangga saya
tanpa izin siapapun menikahkan gitu saja, itu kan tidak diperbolehkan, itu nikahnya tidak sah. Begitu juga dengan ini si ayah ini ketika lahirnya dengan waktu dia nikah dan lahir anak dalam kandungan ini tidak ada jaraknya, tidak ada 6 bulan, maka ini menikahkan anaknya itu tidak sah. Nah ini banyak terjadi, maksudnya seperti dia sudah nikahnya itu sudah hamil umur 5 bulan, kemudian 4 bulan kemudian itu anaknya lahir, atau dia nikah waktu umur hamilnya itu 4 bulan, terus dia nikah dan bulan ke-9 anaknya lahir, maka itu kan masih 5 bulan. Maka si ayah ini tidak berhak menikahkan dia. Kalau tetap memaksa menikahkan, ini tidak sah. Berarti anaknya kumpul dengan suaminya itu tidak sah. Berarti itu zina karena tidak sah. Jadi untuk lebih jelasnya, referensi yang saya ambil itu dari kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 291, cetakan Darul Kutub Ilmiah tahun 2009. Untuk cetakan yang lain itu bisa dikondisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana hukum hadiah yang diberikan saat lamaran? Jadi biasanya untuk menunjukkan sisi keseriusannya dalam lamaran, si laki-laki itu membawa seserahan atau hadiah saat lamaran. Ada kalanya berupa cincin, kalung, dan yang lain. Nah itu hukumnya bagaimana saat pernikahannya tidak terjadi. Jadi biasanya lamaran itu terus akan nikah 5 bulan kemudian atau bagaimana lah. Itu biasanya walaupun sudah lamaran, itu lamarannya akhirnya tidak jadi nikah. Ada yang seperti itu. Itu bagaimana hadiah yang telah diberikan kepada si calon perempuan tadi. Maka itu Ibnu Hajar menerangkan dalam kitab Fatawi Al-Fiqhiyahnya, itu menerangkan bahwasanya ketika pemberian itu tidak ada niat untuk hadiah murni, tidak ada kaitannya dengan pernikahan nanti, maka itu tidak boleh untuk diminta kembali. Akan tapi ketika tidak ada niatan atau ada niatan ketika hadiah itu diberikan terus ketika nanti terjadi pernikahannya itu terjadi, maka itu si laki-laki boleh untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikan saat lamaran. Kemudian untuk ini senada dengan penjelasan Syekh Abi Bakar Syato di dalam kitab Hasyiah Inatul Talibnya menerangkan bahwasanya penarikan kembali barang hadiah saat lamaran itu diperbolehkan ketika dia memang ada tujuan, sang pemberi itu ada tujuan untuk menarik kembali ketika pernikahan itu tidak terjadi atau ada hubungan pemberian itu ada hubungan dengan pernikahan yang akan terjadi. Akan tapi ketika nanti murni untuk hadiah, maka itu tidak boleh untuk diambil kembali, itu sudah resmi milik yang diberi atau si wanita tersebut. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada masukan yang lain silahkan ditulis di komentar untuk kemajuan kedepannya, dan juga jika ada pertanyaan yang lain silahkan bertanya ada nomor WA di deskripsi atau langsung di komentar. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketika seorang membaca waqiah dengan niatan biar cepat kaya. Jadi di antara fadilah-fadilah surat waqiah itu diantaranya adalah supaya bisa kaya. Itu yang terkenal seperti itu, yang masyhur seperti itu. Sebenarnya membaca waqiah dengan niatan seperti itu apakah diperbolehkan? Maka jawaban dari saya itu diperbolehkan. Akan tetapi itu termasuk tahapan ikhlas yang paling rendah. Di kitab Nurul Dolam itu disebutkan bahwasanya derajat ikhlas itu ada 3. Yang pertama, seorang
ibadah atau beramal itu tidak mengharapkan pahala atau tidak takut dosa, atau dia tidak takut masuk neraka dan tidak mengharapkan masuk surga. Memang dia penghambaan kepada Allah. Itu adalah tahap atau derajat ikhlas yang pertama. Yang kedua adalah dia beramal dengan harapan ingin masuk surga, atau dengan harapan supaya dia mendapat pahala, atau dia beramal karena dia takut dimasukkan neraka. Maka itu adalah derajat ikhlas yang nomor 2. Sedangkan membaca waqiah yang niatan dunia, niatan supaya cepat kaya, ini menduduki yang paling rendah, yaitu yang nomor 3. Pada lafaz kitab Nurul Dolam halaman 44 cetakan Haromen dikatakan au ta'mala li tahsilid dunya kama iza qara'ta suratal waqi'ati lil ghina wa nahwi wa huwa adnaha. Maka di sini ketika seorang membaca surat waqi'ah dengan tujuan supaya lil ghina, supaya dia itu kaya, maka itu termasuk derajat ikhlas yang paling bawah. Nah, itu yang paling bawah. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Jadi sebisa mungkin kita beramal itu memenuhi derajat ikhlas yang pertama tadi. Kalau tidak bisa, maka menduduki yang kedua. Kalau tidak bisa, maka yang terakhir tidak apa-apa. Itu semampu kita, tapi kita terus belajar untuk memperbaiki tingkat kualitas ibadah kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum menyembelih dengan mesin? Ya boleh saja, tapi dengan 2 syarat. Yang pertama, mesinnya harus sesuai standar penyembelihan, seperti alatnya itu harus tajam dan kemudian tidak boleh pelan-pelan karena menyakiti hewan tersebut. Kemudian yang kedua, itu yang menjalankan mesin ataupun yang memotong itu harus orang Islam, dan itu nanti sudah diperbolehkan. Mungkin ibarat atau referensi yang saya ambil dari ini saya tampilkan. Mungkin itu dari saya, dan jika dari kalian ada kritik, saran ataupun hal yang lain, silahkan komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini hukum memakan ikan beserta kotorannya, maksudnya tidak dibersihkan dahulu. Jadi terutama ikan kecil itu kan sulit dibersihkan. Jadi ikan-ikan yang segini itu kan kecil itu sulit dibersihkan. Terus digoreng kemudian langsung dimakan beserta kotorannya yang ada di dalamnya, itu bagaimana? Apakah itu diperbolehkan? Maka jawabannya, untuk ikan yang kecil itu diperbolehkan. Jadi tidak usah dibersihkan kotorannya, digoreng, dicuci, digoreng, maka itu boleh dimakan. Kalau ikannya besar itu terdapat khilaf. Kalau menurut Imam Romli itu boleh, nggak apa-apa, walaupun ikannya besar. Kalau menurut Imam Ibnu Ziyad itu harus dibersihkan dulu, karena ikannya besar ya, besar. Jadi dibersihkan itu mudah, jadi harus dibersihkan dulu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini perbedaan antara jin dan syaiton. Jadi jin dengan syaiton itu berbeda. Maksudnya berbeda seperti ini. Syaiton itu adalah salah satu jenis daripada jin. Jin kemudian itu berjenis, ada jenis-jenisnya. Salah satu jenisnya itu adalah syaiton. Dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa syaiton itu adalah jenis jin yang paling jahat. Jadi ketika disebutkan syaiton itu pasti
jin. Kalau jin itu belum tentu syaitan. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas tentang seseorang ketika sudah mempunyai pacar, kemudian dijodohkan dengan orang lain, itu bagaimana? Maka ini kasusnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Ketika perempuan, maka orang tua memaksa anaknya menikah dengan pilihan orang tua tersebut, itu hukumnya sah. Dengan syarat pilihan orang tua itu setara dengan si wanita tersebut. Akan tetapi menurut Imam Al-Adra'i itu menyebutkan bahwa orang tua itu harus menuruti keinginan si wanita tersebut ketika calon dari si wanita tersebut atau pilihan wanita tersebut memiliki nilai lebih daripada calon si pilihan orang tua tersebut. Karena untuk meringankan si anak wanita tadi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti membangkang kepada orang tua dan yang lainnya. Kalau laki-laki, kemudian si laki-laki tersebut menikah paksa atau tanpa restu orang tua menikahi pilihannya si laki-laki tersebut, itu hukumnya sah. Akan tetapi haram karena menyakiti hati orang tua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kalau di dalam kitab Raudhatul Thalibin itu diperbolehkan membedah perut jenazah atau seorang ibu yang lagi mengandung terus meninggal, yang mana di situ bahkan wajib jika ada dugaan kuat bahwa janin yang ada di dalamnya itu masih hidup. Walau matatim ra'atun fi jawfiha janinun hayyun, ketika ada seorang perempuan yang meninggal kemudian ada di dalamnya itu ada janinnya, qala ashabuna ingkana yurja hayatuhu, ketika diharapkan hidupnya, syukka jawfuha, maka dibelah atau dibedah, wa ukhrija summa dufina, kemudian dikeluarkan bayi itu, kemudian sang ibu tadi baru dimakamkan. Ya, intinya pemindahan atau donor atau pemindahan organ tubuh manusia yang satu kepada manusia yang lain itu diperbolehkan jika memang terdapat, memang sudah darurat sekali dan untuk keberlangsungan hidup manusia tersebut itu diperbolehkan. Akan tetapi ada beberapa syarat. Yang pertama itu harus mendapatkan izin kepada orangnya atau ahli warisnya kalau sudah meninggal. Prakteknya yang seperti ada di soal tadi, ada yang pertanyaan tadi, itu prakteknya kan sudah meninggal sehingga harus dapat izin dari dari ahli warisnya. Yang kedua syaratnya harus tidak boleh akad jual beli, sehingga akadnya bisa rasa terima kasih kepada orang yang telah mendonorkan organnya, atau ketika nanti memang benar-benar tidak ada orang yang mau mendonorkan bagian tubuhnya kecuali dengan imbalan tertentu, maka yang seperti itu juga diperbolehkan. Jadi
intinya memang boleh, tapi kalau memang sudah taraf darurat untuk keberlangsungan hidupnya dan dengan 2 syarat tadi. Semoga kita sehat dan bisa mensyukuri nikmat apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.